Kini kita lanjutin yang tadi ya. Tadi entah Hmm. kenapa tiba-tiba Zoom-nya terpental dan kita semua quit karena di end meeting seperti itu. Aman lah ya, kita masih bisa lanjut. Sudah terlihat yang saya share screen? Sudah, Pak. Oke, lanjut penjelasan tadi penggunaan CSS. Nah, ini kalau kita tadi contoh di sini kita ngambil dari Web3School ya. Terus kita cek di sini. Nah, dari hasil CSS yang dituliskan, kalau teman-teman lihat di sini untuk CSS-nya dituliskannya di bagian head ya dari program HTML-nya atau dari file HTML-nya, di mana dari CSS tersebut menghasilkan contoh seperti ini. Kenapa? Kalau kita lihat di sini CSS-nya, di CSS sendiri ini ada selector untuk body, jadi dia punya manipulatif untuk bodinya. Sebentar, saya share ulang agak sedikit macamnya. Oke. Nah, untuk body webnya sendiri nanti di sini kan ada property background color. Jadi untuk body nanti dia punya background color di sini light blue contoh di sini. Kalau misalkan diganti yang lain kayak misal yellow, nah dia akan berubah. Atau kayak misalkan kita ganti jadi light gray. Nah, untuk nilai-nilainya ini ya dilihat aja ya untuk apa aja sih nilai atau value dari eh, masing-masing properti dalam CSS. Nah, itu kalau teman-teman searching banyak sekali ya. Terus ada lagi untuk H1 nih ya, yang selektornya H1 dia punya pengaturan di sini untuk property color punya nilai white. Jadi di sini nanti nilainya apa? Tampilannya putih untuk elemen H1 dengan text align-nya center. Nah, dia center di sini. Terus untuk paragraf sendiri, font family-nya disetting Verdana. Jadi nanti untuk kalau ada paragraf di body webnya ya, nanti font family-nya atau jenis fontnya adalah Verdana dengan font size-nya contoh di sini 20 pixel. Kalau misalkan kita ganti jadi 28 pixel, terus ganti jadi Arial untuk font family-nya gitu. Kita running jadi akan berubah. Contoh seperti itu. Nah, ini penggunaan CSS yang contohnya adalah seperti ini dituliskan di tag head ya untuk membuat CSS-nya. Terus kalau kayak di modul kan ada inline dengan Xline ya. Nah, contohnya coba saya cari di sini inline CSS. CSS inline. Nah, ini dia. Nah, untuk menggunakan CSS ada tiga cara. External CSS, internal CSS, sama inline CSS. Yang tadi internal CSS ya. Nah, ini contoh internal CSS. Yang contoh ini adalah internal CSS. Karena untuk styling, kode styling CSS-nya kita tuliskan di satu file, di file HTML-nya. Nah, terus kalau misalkan yang eksternal, kalau eksternal itu nanti ada file CSS yang kita buat terpisah dari file HTML-nya. Nah, kalau yang inline CSS, nah kita contohkan yang inline CSS. Nah, ini tadi internal ya. Ini internal contohnya. Nah, ini yang inline CSS. Oke, inline CSS ini jadi CSS-nya dituliskan langsung di elemen webnya. Contoh untuk yang H1. Nah, ini langsung ada eh, style CSS yang dituliskan di elemen H1. Dimulai atau dibuka dengan properti atau atribut style. Lalu apa aja properti dan nilainya dari stylingnya yang mau kita tuliskan. Misalkan di sini color sama text align-nya untuk properti dari styling CSS untuk elemen H1. Untuk paragraf, stylingnya kita lihat propertinya hanya color dengan nilainya red. Nah, seperti ini. Contoh seperti itu. Terus kalau yang untuk eksternal, nah ini yang multiple style sheet ya. Multiple style sheet artinya kalau kita lihat di sini, oke. Jadi ada eh, dua dua styling untuk satu elemen, tapi dia ada di eh, stylenya berbeda nih penggunaannya.
Ada yang menggunakan eksternal, ada yang menggunakan internal. Tapi kita lihat di sini, oke, kita lihat di sini untuk selektornya sama-sama untuk H1. Seperti itu ya. Nah, itu sebaiknya dihindari, oke. Terus yang untuk eksternal, oke, untuk eksternal. Nah, untuk eksternal berarti saya contohkan di VS Code. Contoh saya di sini buat satu file ya, satu file saya namain contoh seperti ini, mystyle.css. Saya buat di sini namanya mystyle.css. Oke, nilainya saya copy aja lah ya. Mana di contohnya? Oke, contohnya ini aja lah. Saya bikin untuk selektornya adalah H1 dengan nanti propertinya adalah color. Colornya saya pilih misalkan aquamarine. Contoh seperti ini. Oke. Jadi isi dari styling eh, CSS-nya dengan nama file mystyle.css, saya punya style untuk elemen H1 dengan propertinya adalah color untuk font color dari H1-nya aquamarine ya nilainya. Nah, terus saya bikin di sini satu file HTML, misal implementasi css.html. Oke, seperti ini ya. Nah, saya harus panggil dulu si file mystyle.css ini ke dalam file HTML-nya biar kebaca. Kalau enggak, nanti contoh seperti ini. Saya punya elemen H1, contoh seperti ini ya. Terus saya running. Nah, enggak ada efek apapun karena saya enggak panggil si atau enggak saya insertkan file CSS, mystyle.css ke dalam file HTML ini. Nah, untuk insertnya seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Nah, kita harus panggil nih si file CSS-nya ya, yang dia adalah external file ke dalam file HTML kita dengan menuliskan contoh seperti ini. Jadi kita panggil dia dengan karena dia link ya. Nah, kita link nih. Link terus relationnya adalah style sheet. Nah, terus kita panggil filenya. Nama filenya adalah si mystyle.css. Nah, lihat di sini ya. Kita bisa ketikkan ini juga untuk tipenya adalah text atau CSS. Kita panggil filenya dulu aja lah. mystyle.css. Terus untuk tipenya text or CSS. Gitu, ya. Nah, kalau teman-teman nanti lihat di sini, nah langsung berubah ya. Jadi untuk elemen H1-nya langsung punya styling. Kenapa? Karena sudah saya panggil nih file CSS-nya ya, si mystyle.css ke dalam file HTML ini. Jadi kalau misalkan nanti ada perubahan dari stylingnya, ya dia nanti akan berubah. Misal saya berubah jadi blue violet, contoh seperti ini. Nah, akan langsung berubah di sini. Oke, itu adalah contoh eksternal CSS. Lalu ada banyak lagi untuk eksternal CSS. Nah, contohnya kayak misal kita mau menggunakan si Waitress-nya CSS-nya Waitress ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, penggunaannya kita tinggal panggil aja filenya dia secara online. Nah, ini karena ini bentuknya seperti ini saya rubah jadi dulu ya. Oke, ini saya buat dia jadi komentar, jadi tidak akan terbaca ya. Kalau jadikan komentar nggak akan terbaca. Nah, seperti ini. Terus saya copy file CSS-nya. Nah, langsung berubah nih ya. Mungkin kalau di CSS dari Waitress School ini untuk H1 settingannya seperti ini. Jadi berubah. Terus kalau misalkan dari Bootstrap ya, kalau dari Bootstrap saya coba cek Bootstrap.
Kalau Bootstrap, oke, saya mau pakai Bootstrap yang versi ini terakhir 53.x ya. Oke lah, kita pakai yang terbaru aja. Nah, kita include via CDN kayak tadi ya. Copy, masukin ke sini, terus nanti hasilnya kita lihat. Nah, jadi kalau di Bootstrap H1 seperti ini bentuknya. Oke, kalau kita mau lihat kok bentuknya seperti ini, ya kita baca dokumentasinya. Kenapa dia bisa seperti itu? Kita download aja. Kalau mau ya berarti di download. Nah, download dulu. Nanti kita lihat filenya. Ya, oke, saya contohin itu terlalu banyak lah. Nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Karena kalau saya contohin satu persatu semuanya, nggak habis dalam waktu 2 jam ke depan juga ya. Karena lihat di sini banyak sekali yang harus dieksplor lagi. Yang penting sudah tahu dokumentasinya atau referensinya, lalu dipelajari secara mandiri. Oke, ada pertanyaan dari materi yang disampaikan untuk hari ini? Aman? Masih aman juga. Oh, sih aman lah. Pokoknya sih, apalagi kalau yang udah familiar ya, pokoknya santai lah. Oke, kalau nggak ada, kita ke soal UAS ya. Kita ke soal UAS karena UASnya ini project based dan kayaknya nggak selesai kalau misalkan teman-teman kerjain dengan sistem SKS, sistem kebut semalam, ya selesai-selesai aja sih ya. Tapi kan kalau bisa dicicil lebih enak lah, lebih mudah. Oke, untuk UASnya, untuk petunjuknya terlebih dahulu, nanti UASnya ini teman-teman berkelompok maksimal 4 orang dalam satu kelompok ya. Jadi untuk UASnya berkelompok ya. Terus waktunya perhatikan aja waktu untuk UASnya nanti kita tunggu informasi lebih lanjut UASnya dimulai dari kapan. Yang pasti sih 2 minggu lagi ya. Kan minggu depan masih pertemuan 15, berarti minggu selanjutnya itu baru pekan UAS atau jadwal UAS. UASnya sendiri biasanya jadwalnya adalah 2 minggu sama seperti UTS yang lalu. Terus yang lebih lanjutnya nanti di dalam file utamanya, kayak misalkan home HTML-nya atau indeks HTML-nya, jangan lupa tuliskan lengkap identitas kelompoknya dengan keyword komentar, nama, NIM, kelas, nama mata kuliah Kelompok dari masing-masing anggota atau seluruh anggotanya. kerjakan secara berkelompok maksimal 4 orang. Oke, terus text editor yang mau dipakai silahkan apapun, bebas ya. VS Code, Visual Studio, Notepad, Sublime, atau ada yang mau pakai kayak IntelliJ IDEA, bebas silahkan pakai file apa text editor apapun. Nah, terus untuk filenya nanti file projectnya simpan aja. Ini boleh di zip boleh enggak karena ini enggak dikumpulkan ya. Jadi yang diupload itu ini saya delete aja lah. Jadi biar nggak bingung. Yang Tes tes. diupload itu link filenya aja ya, link file. Jadi teman-teman untuk jawabannya disimpan di repository ya, kayak di GitHub atau di Drive. Nanti yang diupload di halaman ujian di LMS-nya adalah link filenya aja. Sama link dokumentasi untuk link file dan link dokumentasi jawaban. Oke, jangan lupa untuk di open access. Kalau nggak bisa diakses nilainya nol ya. Oke, untuk soalnya. Nah, untuk soalnya sesuai dengan materi pertemuan 1 sampai dengan 15, teman-teman membuat sebuah aplikasi berbasis website yang layak, proper. Temanya edukasi. Tema edukasi itu seperti apa aja? Yang berisi konten-konten edukasi ya, misalkan contoh petani kode, tutorial HTML. Nah, ini kan edukasi ya. Ini salah satu referensi web-web yang isinya referensi untuk belajar dan sering saya pakai juga nih untuk jadi modul. Nah, contoh seperti ini kan web edukasi. Atau contohnya edukasi pariwisata. Nah, contoh seperti ini ya, yang isinya ada pengertian wisata edukasi dan lain-lain. Jadi pokoknya semua jenis website dengan tema edukasi
tema edukasinya semua semua tema edukasi ya, nggak harus kayak cuma tutorial pemrograman, nggak. Jadi teman-teman bisa bikin apapun. Oke. Terus ketentuan aplikasinya berisi semua komponen atau konten website yang sudah dipelajari dari pertemuan satu sampai pertemuan terakhir. Paragraf, image, heading, dan lain-lain, CSS, JavaScript, apapun ya. Tapi masih statis web. Ya, belum dinamik ya. Terus wajib punya template atau styling. Bootstrap atau custom CSS sendiri silahkan. Dan memiliki elemen JavaScript untuk apa? Biar ada komunikasinya aja ya. Misalkan kalau kita buka website kayak contoh JavaScript, JavaScript, JavaScript. JavaScriptnya bisa kayak misalkan untuk seperti ini, jadi implementasi untuk multimedianya, atau kalau komunikasi dengan webnya, kayak misalkan harus aktifkan notifikasi atau subscribe atau gimana pun itu boleh ya, elemen JavaScriptnya bebas. Next, nah websitenya di-upload ke hosting gratis ya. Kalau mau pakai yang berbayar tentunya silakan aja, tapi saya preferensinya domain dan hosting gratis kan banyak ya. Waktu UTS juga teman-teman bisa tuh sama seperti UTS yang lalu. Dan pastikan semua fungsi websitenya aktif dan dapat berjalan dengan normal, kayak linknya dan lain-lainnya ya, atau file-file multimedianya juga bisa berjalan dengan baik ya. Lalu teman-teman nanti akan mengumpulkan dokumentasi aplikasinya berupa source code di eh, upload ke repository yang nanti akan dikumpulkan linknya. Terus membuat vlog presentasi atau demo aplikasi dengan durasi maksimalnya 15 menit. Terus upload ke YouTube ya. Nah, dan nanti link vlog pada YouTube-nya dikumpulkan di halaman jawaban, halaman ujian pada kolom jawaban. Dan pada saat vlog atau demonya, membuat demo aplikasinya yang direkam di video, itu setiap anggota kelompok wajib muncul ya. Wajib muncul dan nggak harus mempresentasikan, tapi kelihatan aja. Tapi ya lebih bagusnya dibagi-bagi ya presentasinya, siapa mempresentasikan apa dan siapa yang mempresentasikan yang mana. Jadi biar kelihatan kerja kelompoknya. Terus di chatting ada pertanyaan, kelompoknya ditentukan aja. Silakan tentukan sendiri ya. Teman-teman bisa tentukan sendiri untuk kelompoknya. Misal ada yang mau buat G-form atau membuat spreadsheet untuk menulis siapa aja masuk ke kelompok mana atau siapa berkelompok dengan siapa, silahkan aja ditentukan sendiri. Jadi untuk kelompoknya teman-teman yang menentukan sendiri. Oke, ada pertanyaan dari soal webnya, soal UASnya untuk pemrograman web satu. Silakan kalau ditanyakan. Aman? Oh, ini pertanyaannya banyak yang di chat nih. Untuk presentasinya apakah harus on cam? Oh, wajib ya. Sorry, lupa saya. Link. Oke. Wajib on cam untuk seluruh anggota kelompok. Kenapa wajib on cam? Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita ya, bahwa mahasiswa yang bersangkutan lah yang mengerjakan dan mempresentasikan minimal kelihatan lah walaupun yang ngerjain ya misalkan dia ini ya kita tahu yang namanya kerja kelompok kadang-kadang banyak istilah kerjain kelompok atau gimana pun ya. Nah, itu di belakang itu kita wajib mempertanggungjawabkan pekerjaan kita ke masyarakat ya. Untuk kuliah online ini banyak sekali pro dan kontranya. Salah satu kontranya itu adalah banyak persepsi atau anggapan bahwa wah ini joki kali kuliahnya atau segala macam. Nah, kita harus menepis persepsi dan anggapan seperti itu ya di kontraknya seperti itu. Dengan apa? Salah satu caranya kalau misalkan ada tugas atau ujian, nah dibuktikan dengan dokumentasi seperti ini dan menunjukkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan ada di dokumentasinya yang bisa mengartikan adalah oh mahasiswa itulah yang mengerjakan tugas atau kewajibannya. Seperti itu ya. Jadi wajib on cam. Nah, ini memang soalnya belum divalidasi karena belum saya serahkan ke Ketua Program Studi sama Penjaminan Mutu. Nanti kalau sudah, tapi akan saya share dulu aja lah. Ini akan saya share untuk bisa memudahkan teman-teman atau bisa mulai start mengerjakan ujiannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti ini akan saya share dulu di grup WhatsApp aja ya. Ya, silakan yang raise hand. Satu kelompok wajib 4 orang, maksimal 4 orang. Kalau ada yang ini kelompok ya, saya tidak mau individu.
Jadi minimal kelompok, kalau kelompok itu kan lebih dari satu, berarti minimalnya dua, tapi maksimal adalah 4 orang. Nah, yang resen silakan. Selamat malam, Pak. Malam. Saya mau tanya untuk ini kan disuruh tugasnya bikin anu ya, web edukasi ya, web edukasi. Hmm. Itu bisakah single page? Jadi untuk materi-materinya itu ngelink ke YouTube atau harus di dalam websitenya sendiri? Single page saja gitu, Single Pak. page boleh? Boleh ya. Jadi ada Boleh. ada judul anunya, judul materinya, terus ketika diklik ngelink ke YouTube gitu. Boleh. Boleh sekali. Oh, Boleh oke. seperti itu ya. Oke, baik Pak, Nah, ini terima kalau kasih. teman-teman mau lihat dokumentasinya di YouTube ya, cari aja UAS Web 1 Unsia ya. UAS Web 1 Unsia ini nanti akan banyak sekali contoh-contoh pengerjaan dari kelas sebelumnya. Oh iya, ini juga saya lupa ya. Wajib hashtag Unsia sama PJJ Informatika. Dah ini aja. Jadi biar kita naikin traffic untuk Unsia ya dan informatika kita. Nah, nanti teman-teman kalau searching mau lihat contoh dokumentasi dari UAS webnya dan contoh-contoh web edukasi itu seperti apa, silakan aja search di YouTube-nya UAS Web 1 Unsia. Oke, Mas Niko yang resen silakan. Mau tanya Pak, untuk upload videonya di YouTube itu apakah masing-masing anggota wajib untuk upload atau satu orang perwakilan aja cukup? Satu orang aja di salah satu channel YouTube-nya aja. Tapi Oh, kalau misalkan masing-masing anggota mengupload di channel YouTube-nya buat dokumentasi ya dipersilahkan. Ya, oke, baik, terima kasih Pak. oke. Ada lagi yang mau bertanya silahkan. Nah, kayak misalkan contohnya nih ada yang bikin kayak blockchain apa gitu ini ya dalamnya kursus web ya bikin seperti itu silahkan boleh. Terus apa lagi nih? Tema websitenya website edukasi harusnya ya. Saya nggak buka-buka lah. Nah, ini juga sama nih tutorial. Nah, ini yang untuk apa ini? Oh, ini promosi malah. Nah, ini contoh yang lainnya lagi. Jadi teman-teman akses aja. Kalau searching UAS nih keluarnya malah Ustadz Abdul Somad ya banyak yang di bawahnya. Ya nanti tinggal di searching-searching aja kalau mau lihat contoh-contohnya dari yang sebelum-sebelumnya. Yang penting tema dari webnya edukasi ya, edukasi apapun. Misalkan cara memasak itu kan termasuk edukasi. Terus cara bercocok tanam, cara bertani, cara berkebun, silakan apapun. Yang penting isinya adalah temanya edukasi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Beres ya? Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, nanti untuk soal UASnya itu akan saya share. Terus nanti teman-teman bisa mulai mengerjakan UASnya. Tapi ingat ya, berkelompok ya, jangan individu. Kalau ada yang individu, gimana nih ya? Buat mencegah adanya individualisme. Nilainya saya kasih setengah kalau ada yang individu ya. Jadi saya menginginkan berkelompok. Ya, kalau berkelompok kan berarti minimal 2 orang. Ya, maksimalnya kalau di sini kelompoknya 4 orang. Kenapa sih harus berkelompok, Pak? Gitu. Ya, kita nggak bisa pungkiri, apalagi di pekerjaan bidang IT, ilmu komputer, kayaknya jarang banget ada yang kerja secara individu untuk mengerjakan atau menjalankan sebuah proyek ya. Pasti akan ada korelasinya atau hubungannya dengan apapun itu atau tim yang lain atau orang yang lain. Nah, jadi biar teman-teman terbiasa kerja secara kelompok karena di industri atau nanti di real dunia kerja juga kita akan merasakan seperti itu. Nggak ada yang benar-benar sendirian mengerjakan apapun gitu ya. Jadi nanti kerjakannya secara berkelompok. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Nggak ada? Beres ya? Kalau beres, itu aja materi dari saya. Jangan lupa untuk dipraktekkan, karena kalau mata kuliah pemrograman,
itu harus dibaca, dipahami, dan dipraktekkan ya. Jangan hanya ngelihat modulnya aja. Kalau yang sudah familiar sih nggak apa-apa lah ya. Tapi mungkin ada yang sudah familiar dan lupa, mungkin bisa dicoba-coba dan dibaca lagi. Dan jangan lupa juga untuk dipraktekkan atau disimulasikan secara mandiri biar lebih memahami materi yang sudah disampaikan. Dan untuk referensi yang lain, teman-teman wajib untuk explore karena explore learning adalah salah satu metode pembelajaran yang ada di model pembelajaran jarak jauh atau online learning seperti ini. Kalau jarang explore, jarang cari referensi lain, ya materinya cuma segitu-gitu aja. Oke, itu aja dari saya. Sekian, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Waalaikumsalam.